Selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita akan mereview mobil Kia Sorento versi Australia. Kia Sorento 2018 versi Australia ya. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang punya Kia Sorento 2018, 2017 atau 2019 boleh komen nanti di video ini. Oke, kita mulai review hari ini. Saya akan banyak review tentang fiturnya ya. Oke, yuk kita mulai. Kita mulai dari depan dulu ya. Nah, kalau dari depan ini versi yang GT Line, jadi versi yang teratas dari beragam versi Sorento. Nah, kita bisa lihat ada lampu kecilnya ini 4 ya. Ini typical GT Line. Kemudian kita ada kamera juga nih sini, dan sensor depan, nanti kita lihat nih untuk apa sensornya. Nah, kalau ke samping ada grill untuk manjat ke atas ya, itu typical GT Line. Kemudian apalagi ya, untuk di luar standar aja sih, paling belakang ada kamera juga. Nah, kalau di Australia ini biasanya kita ada tow bar untuk narik-narik sesuatu, misalnya trailer belakang untuk ngangkut-ngangkut barang-barang. Oke guys, ini versi diesel 2,2 diesel, jadi penggerak all wheel drive ya. Kita bisa lihat ada tulisan all wheel drive di situ. Nah, fitur yang menarik di GT Line ini, lampunya ini itu bisa mengikuti pergerakan setir kita ya. Jadi kalau kita ke kiri atau ke kanan, dia bisa agak miring ke kiri ke kanan. Ini sangat membantu kalau malam terus jalannya gelap sekali, terus kita mau belok gitu, dia bisa ngikutin ke arah mana kita akan menuju gitu ya. Jadi membantu banget. Kita akan masuk ke dalam ya, kita lihat fitur-fiturnya sambil nyalain mobilnya. Yuk. Nah, begitu lihat kita ke dalam ini, begitu kita buka, dia kursi sopirnya itu adjust sendiri, jadi dia mundur untuk atau maju, mundur lah ya, untuk menyesuaikan posisi dari duduknya si sopir. Nah, di sini kita lihat ada dua tombol, dua untuk setting dua supir untuk kursinya. Oh ya, bentar. Kita lihat juga di sini ada semuanya udah elektronik. Ya, kita bisa selain maju, mundur dan tegak atau agak mundur ke belakang, kita juga ada lumbar support ya. Ini bisa kita adjust. Kemudian ini apa ya? Saya nggak tahu. Untuk kantongnya nggak begitu banyak sih dibandingkan Odyssey, tapi ya cukup untuk botol kecil. Nah, ini posisi dashboard dan posisi sopir ketika di dalam mobil ya. Ini cukup nyaman dan kedap sekali. Kita bisa lihat fitur-fiturnya ini, kita bisa jelaskan satu-satu ya. Mulai dari mulai dari setir deh. Nah, setirnya ini fiturnya cruise control, ini bisa adjust untuk distance tertentu ya, jadi auto cruise control. Jadi kita bisa adjust antara 3 mobil, jaraknya 2 mobil atau 1 mobil. Jadi kalau ada mobil di depan kita, dia bisa adjust speednya. Kemudian sebelah kiri ya biasa Bluetooth untuk telepon dan segala macam kontrol media di sebelah sini ya. Kemudian kita bisa manual shifter, up and down biasa kalau lagi drive bisa langsung up and down. Kemudian ini dashboardnya elektronik ya, nanti kita nyalain. Nah, kemudian yang menarik, setirnya ini ada penghangatnya ya. Di situ ada penghangat untuk setir. Ini membantu banget kalau kita di winter di Australia ini, begitu mulai pegang setir pagi-pagi itu dingin banget, makanya kita harus ada penghangatnya. Dan kalau udah driving, dia ada semacam setirnya itu untuk speed tertentu, jadinya dia berat sekali, jadi berat untuk ke kanan ke kiri. Jadi kalau di highway gitu itu sangat membantu. Jadi kita
nggak gampang goyang ke kanan kiri gitu karena dia stabil sekali. Kemudian untuk misalnya jalannya agak berliku-liku gitu atau ada garis dan ada garis lain yang membantunya, dia bisa menyesuaikan gimana ya. Jadi kalau kita belok, kalau jalannya belok ke kiri, dia itu tahu-tahu berat berat ke kiri gitu. Jadinya kayak seakan-akan dia akan belok ke kiri gitu, walaupun perlu juga tangan kita untuk belokin ke kiri. Tapi buat teman-teman yang cobain Kia Sorento bisa 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 kasih komen gimana ininya. Yang ketiga yang menarik ini adalah ini bisa entah kenapa bisa mendeteksi tangan kita gitu. Jadinya kalau kita misalnya di atas 100 km per jam atau berapa gitu ya, dan tangan kita cuman satu di sini atau satu di sini atau satu di sini aja gitu, itu dia bisa ngedeteksi bahwa tangan kita tuh nggak ada di setir. Jadi kita harus tangan tangan posisi tangan dua-duanya tuh harus satu di sini, satu di sini gitu. Jadi dia akan kasih warning gitu. Jadi canggih banget. Kemudian fitur apa lagi ya? Nah, kemudian fitur drive-nya seperti biasa ada auto hold park, kemudian shift lock ini. Kemudian drive mode-nya ada econo, ada sport, ada kayak apa lagi ya? Bentar ya. Combine gitu. Kemudian ada kamera. Nah, ini kamera 360. Gimana kalau kita nyalain aja nih? Kayaknya udah oke nih kalau kita nyalain. Oke, kita nyalain aja ya. Kita harus tekan. Nah, tuh. Setirnya kan ini sendiri. Nah, ini udah digital semua ya, guys. Digital semua. Nah, ini kita bisa lihat nih kalau mode ininya. Eco, Sport, Smart, Comfort. Oh, saya selalu yang Eco. Nah, ini canggih banget karena kalau kita map navigation gitu ya, navigation misalnya office, nah nanti kita bisa lihat di sini, kita bisa rubah jadi navigasi di depan kita. Tire pressure juga ada, harus jalan tapi kita fuel economy ini kalau dalam kota 9, tapi kalau untuk road trip 7 liter per 100. Jadi lumayan. Ada kompas, kita bisa atur drive. Nah, ini speed, eco. Bentar ya. Start. The route guidance will start now. Nah, tuh kan. Jadi ada arahnya tuh. Nah, ini cukup membantu kalau kita lagi driving dan kita nggak perlu ke ngelihat kanan kiri atau apa. Kita cukup ngelihat ini kita. Dan audionya bagus banget ini, pakai ya bagus lah, pakai Harman Kardon. Jadi ada beberapa titik di depan, di tengah, di belakang, dan nggak mengganggu ya. Artinya kalau ada navigasi itu suaranya depan aja yang berubah, suara tengah sama belakang itu nggak berubah suaranya gitu. Dan kalau ada warning juga, warning tuh misalnya kita depart dari lane tertentu, misalnya ke kanan atau ke kiri, itu suaranya juga berubah, yang kanan aja atau yang kiri aja gitu. Jadi warningnya itu datang dari kanan atau dari kiri, dia juga menyesuaikan gitu. Jadi kita bisa tahu, oh warning sebelah kanan karena audio dari sebelah kanan gitu yang bunyi. Oke, fitur yang selanjutnya yang GT mungkin teman-teman udah banyak tahu ya. Ini ya, sunroof. Ini dari zaman dulu, tipikal Kia. Ini bisa sampai ke belakang. Lega banget. Enak banget kalau lagi summer di Australia yang winter gini untuk ngelihat matahari. Dan tentu aja atasnya bisa dibuka ya, tapi atasnya cuma setengahnya jadi. Nah,
Oke. Kalau kita matiin mesinnya, dia kasih warning dan minta ditutup. Tapi kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa sih. Nah, oke, kita coba matiin ya. Tuh kan, kasih warning. It's okay. Nah, kemudian fitur selanjutnya yang masih menarik ini ada pendingin untuk kursi driver, pendingin untuk kursi penumpang, penghangat, dan penghangat. Jadi ini cukup membantu untuk negara 4 musim kayak di Australia gini. Ya again kantongnya nggak banyak, cuman ya cukup lah. Manual di sini. Oke, kita yang menarik dan lucu di Kia ini kalau kita matiin lampu kita matiin mesin itu ada lampu kecil di bawah itu yang nyalain kaki kita untuk selama beberapa detik ya. Dan juga sebenarnya kalau malam ada lampu kecil LED kecil untuk nunjukin apa yang ada di sini gitu. Jadi cukup membantu. Ya, kita pindah ke second line ya. Second row untuk kursi. Nah, ini kalau duduk di kursi tengah kayak gini ya suasananya. Kebetulan punya anak 3 jadi dan bayi, jadi ada baby seat. Gampang kok settingnya. Di tengah itu ada paling pertama ada 12 volt plus 180, kemudian USB standar. Nah, yang menarik tuh yang saya suka, kenapa saya beli Sorento yang Kia Sorento yang GT Line ini, ada shade untuk penumpang. Jadi membantu kalau misalnya terlalu terang dan kita butuh tambahan shade di sini. Jadi nggak perlu taruh anduk atau koran di jendela gitu. Kemudian ada penghangatnya, tapi nggak dipakai ya karena ada car seat kan, baby seat. Gitu aja standar sih. Tengah bisa adjust juga seperti biasa tapi manual. Yang depan kan elektronik semuanya. Oh ya, satu lagi lupa. Ini ada tombol, jadi kalau misalnya penumpang belakang merasa sempit, dia bisa adjust sendiri gitu. Dia bisa adjust, jadi kita nggak perlu handle ke samping, tapi cukup di sini bantu. Nah, kita coba buka. Nah, ini smart tailgate ya, pintu belakang. Jadi kalau kita deket sama pintunya ini, dia bisa kebuka. Kok nggak kebuka ya? Nggak tahu kenapa nggak kebuka, tapi biasanya kebuka kok. Ya kalau kita deketin kuncinya selama 3 detik, dia biasanya bunyi tit 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 tit, terus kebuka. Ya udah, kita buka manual aja. Nah, di belakang ini ada 2 kursi tambahan lagi, jadi ini 7 seater. Sorry agak berantakan. Ini anak saya yang gede di belakang. Lumayan untuk 100 orang yang tingginya 165 atau mungkin kayak 175 juga masih oke sih. Tapi ya agak sempit bawah kakinya itu. Di belakang standar ada aircon dan nggak bisa di adjust seatnya. Nah gitu. Apalagi ya, di belakang udah gitu aja, simple, audio biasa. Kalau mau kita angkut banyak, kita tutup aja gampang. Cukup handy untuk belanja atau naruh stroller kalau buat bayi. Ya gitu dulu. Apalagi ya, yang di GT Line yang ada khusus digital ini 360 degree kamera. Ya, jadi kita bisa lihat. Kameranya agak kotor apa gimana? Oh, mantul ya. Gitu ya. Oke, sekian dulu review dari Kia Sorento. Nanti mungkin kita
Kalau misalnya ada banyak respon, kita buat video bagian kedua mungkin tentang mesin, terus kenapa kita milih ini, kemudian gimana servisnya, maintenance dan segala macamnya. Tapi overall kita suka banget sama mobil ini, nyaman buat kita ya, fit for purpose lah. Dan ya sejauh ini sih nggak ada masalah apa-apa sih. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu.